wa naqsim minas thamarati la'allahum yadhakkarun. Seperti yang kemarin kita bahas ya. Mudah-mudahan suara gerok saya tidak bikin ngantuk ya. Suara saya habis. Nah, 1 minggu penuh ini mulai ngelatih selam, latih gladi tanggap bencana sampai semuanya. Jadi habis suara saya. Jadi seperti yang kemarin kita bahas ya, bahwa sesungguhnya ketika Allah menurunkan satu azab, menurunkan satu bencana, pertama itu jelas sudah didahului dengan peringatan. Yang kedua sudah didahului dengan pertolongan, yakni datangnya Rasul. Yang ketiga jelas karena perilaku manusia sendiri. Yang keempat itu pun tetap Allah tujuannya adalah agar manusia sadar mengambil pelajaran. Jadi 4 itu menunjukkan betapa Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Gitu. Jadi setiap azab yang turun di satu daerah, satu negeri, itu jelas karena 4 hal itu ada campur tangan kasih sayang Allah. Pertama adalah sudah diperingatkan sebelumnya dengan umat-umat sebelumnya atau peringatan sudah. Jangan begitu, nanti kamu akan kena itu. Yang kedua, juga ditunjukkan kasih sayang Allah dengan dikirimkan para rasul yang selalu sabar membimbing mereka. Yang keempat, azab turun pasti karena undangannya manusia. Yakni apa? Ya perbuatannya manusia yang tidak mau taat, nantang-nantang. Malah kan dalam beberapa ayat disebutkan, ayo coba datangkan, coba mana, kan gitu. Nantang-nantang. Nah itu ya. Jadi yang keempat adalah toh begitu pun Allah tetap memberi. Kami turunkan azab itu ke Fir'aun, ke siapapun, itu dalam rangka untuk membuat mereka agar sadar, agar mengambil pelajaran. Masih begitu. Jadi tujuannya bukan untuk membuat manusia menderita atau apa, justru untuk manusia mengambil pelajaran. Termasuk Fir'aun. Misalnya nanti kita akan pelajari juga pada saat Nabi Musa ya, sejak kecilan dirawat oleh Fir'aun ya, sampai umur hampir 30 atau 40, terus ada kejadian Nabi Musa menemukan orang Israel sama orang Mesir berantem. Lalu karena Nabi Musa orang Israel, bela orang Israel, dipukullah orang Mesir, mati. Karena mati ada yang lihat lapor ke Fir'aun. Nabi Musa dianggap membela kaum Mesir, kaum Israel. Jelas diburu. Larilah Nabi Musa. Lari, pokoknya lari dari istana, lari dari Mesir, sampai ke negeri atau suku Madian. Kemarin Nabi Yakub itu. Gitu. Madian atau apa kemarin? Nah, ya Madian, Yakub. Sampai di sana ketemu anak-anaknya Yakub, Nabi Yakub, 2 orang gadis yang sedang mau ngambil air, tapi di situ antrinya panjang, laki semua. Akhirnya Nabi Musa tergerak untuk menolong, tapi nggak tahu kalau itu anaknya Nabi Yakub ya. Tolong gitu aja. Kemudian 2 anak ini lapor sama bapaknya, tadi saya ditolong ini, oh ya undang ke rumah. Akhirnya diundang ke rumah. Setelah itu kemudian, sudah kamu di sini aja, nanti kamu tak lindungi di sini. Fir'aun nggak berani ke sini. Udah kamu tak lindungi di sini. Akhirnya di situ Nabi Musa hampir 10 tahun tuh. Akhirnya dinikahkan sama anaknya. Nah, setelah dinikahkan Nabi Musa pamit kan, mau berkelana lagi untuk
maksudnya ke arah negeri Palestina atau mana. Nah, di tengah perjalanan itulah kemudian Nabi Musa dilantik Allah ya, dengan bertemu Allah di Gunung Tursina itu. Nah, pada saat itu Nabi Musa diperintah sama Allah, pergilah kamu ke Fir'aun. Nabi Musa bilang, ya Allah, saya ini cedal, ngomongnya agak berundel kagok, nggak terang. Tolong utus bersama saya, saudara saya, untuk jadi penerjemah. Dia ngomongnya terang. Akhirnya diutuslah Nabi Harun. Itu sepupunya Nabi Musa. Karena kemudian doanya Nabi Musa itu, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku dan permudahlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskanlah ikatan di lisanku ini loh, yang bikin suaraku, ucapanku gerundel ini ya Allah, gurel gak terang ini loh. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, supaya ucapanku mudah dipahami. Akhirnya idhaba, berangkatlah kamu bersama Harun kepada Fir'aun. Apa dibilang Nabi Musa? Saya takut ya Allah, takut. Saya takut nanti didustakan oleh Fir'aun. Tapi coba lihat, nah Allah dawuhnya, gak apa-apa, kamu ke sana. Kamu ngomong dengan lemah lembut. Siapa tahu nanti Fir'aun jadi sadar. Loh, Fir'aun yang kayak gitu loh masih dikasihani Allah. Masih, kata Allah, siapa tahu dia sadar katanya. Allah berfirman begitu. Menunjukkan bahwa bahkan orang kafirnya sudah kafah itu Fir'aun itu. Musyriknya sudah hakul yakin itu. Dan tidak karu-karuan. Gitu loh sama Allah masih diperintah untuk mendakwahi. Bahkan diperintah untuk berkata dengan layinan. Kamu nanti ngomongnya sama Fir'aun yang lemah lembut ya. Gitu. Padahal Fir'aun yang kayak gitu. Itu menunjukkan kasih sayang Allah. Bahkan kepada orang yang paling jahat sekalipun. Itu, ya. Maka faidha ja'athumul hasanatu qalu lana hadhi. Meskipun demikian ya, Fir'aun itu dan bala tentaranya ketika kebaikan datang mereka selalu ngomong, ini memang untuk kami, memang ini hak kami. Ketika dapat panen, ketika dapat kekayaan, ketika dapat kesuksesan bisnis, ini karena strategi kami. Ketika menang pilkada, pilpres, ini karena kehebatan kami. Ketika juara lomba, ini karena, dan memang saya sudah berhak lah, layak lah. Karena hebatnya otak saya, kerja keras kami, itu. Ternyata kalimat seperti itu Fir'aun dan Qarun sudah sering ngomong gitu. Tetapi wa intusibhum sayyi'atu, tapi ketika terjadi kemalangan, terjadi keburukan, yatayyaru bi Musa wa ma'ahu, mereka menyalahkan, melemparkan kesialan itu kepada Musa dan para pengikut Musa gitu. Terus begitu itu Fir'aun. Ini gara-gara Musa aja gini nih, bawa sial Bani Israel. Ala innama ta'iruhum 'indallahi walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tapi ingatlah, sungguhnya kesialan itu ya karena Allah memberi pelajaran mereka, bukan karena Musa dan pengikutnya. Tapi mereka ya tidak tahu. Ya sudah. Wa qalu, mereka selalu berkata, mahma ta'tina. Sudahlah Musa, nggak usah aneh-aneh. Kamu mau datangin apa saja. Min abi Muhammad ta'tina bi min ayat. Kamu datangin apa saja dari, entah kamu sebut bukti-bukti, entah kamu sebut mukjizat, entah kamu sebut apapun, buat kami dalam pandangan kami itu tujuannya hanya litas harona, hanya untuk nyihir kami, biar dengan semua itu tadi kamu mengeluarkan tongkat jadi ular,
kamu mengeluarkan tanganmu dari dalam baju jadi sinar, semua itu hanya litas harona biha, hanya untuk menyihir kami dengan semua itu, menipu kami. Oh, enggak, kami imannya kuat. Ya, gitu. Iya, ya. Dalam beberapa ayat bahkan disebutkan di ayat-ayat tentang nabi-nabi sebelumnya itu bilang begini mereka. Termasuk pada Nabi Muhammad ya. Untung kita ini berpegang teguh pada ajaran agama. Untung iman kita kuat. Gitu intinya. Sehingga tidak katut, tidak ikut ajarannya Muhammad, tidak ikut ajarannya Solehud, sebagainya. Jadi mereka merasa justru dengan kezoliman yang luar biasa itu mereka merasa iman mereka kuat. Itu. Fama nahnu laka bimu'minin. Kami tidak akan iman sama kamu itu. Kami ini orang berpendidikan. Gitu. Seperti anu minu kama amana sufaha. Masa kami disuruh beriman kayak orang-orang hilang kurang akal itu. Mereka nggak punya ilmu ya dikit, nggak jelas sanatnya. Mereka nggak punya sepatu, nggak punya apa. Orang kayak gitu, nggak pernah nyantri, nggak pernah mondok, nggak sarjana. Ya pantas mereka gampang percaya. Kami ini orang berpendidikan, alim kok. Ya kritis, wes. Begitu. Dan itu ternyata jawaban Fir'aun, jawaban Namrud, jawaban dia sama persis kayak gitu. Tak mau beriman, tak mau. Maka farsalna alaihim tufana wal jarata wal qummala wal dhafati awad dam. Nah, di sini ada disebutkan lima ini ya, lima bencana yang secara mufassalat itu diartikan ada yang mengartikan terperinci, ada yang mengartikan bersambung sinambung, jadi berurutan itu. At-tufan, pertama ada tofan gede besar, diporak-porandakan seluruh negerinya Fir'aun tuh. Musa, tolong Musa, tolong kami nanti kalau kami nggak ada tufan kami akan iman dan kami izini Bani Israel pergi bersamamu. Tufan hilang, kafir lagi. Kedua wal jaroda, belalang. Belalang datang menyerbu seluruh negeri, nempel di semua tanaman, nempel di semua ais. Nggak bisa, wah. Nggak bisa gerak. Jutaan belalang. Akhirnya apa? Musa, tolonglah saya. Benar ini. Setelah ini nanti kami akan beriman. Tolong suruh pergi belalang-belalang ini. Kuasa Allah belalang pergi. Beriman. Tidaklah. Allah mendatangkan lagi. Wal kumal. Hama tanaman. Seluruh gandum. Seluruh kurma. Seluruh tanaman mereka habis diserang oleh hama. Makanya di situ disebut bisinin. Kelaparan bertahun-tahun. Wanaksi minat tamarot. Sampai kekurangan pangan buah-buahan. Diserang hama tadi. Musa, wis bener ini aku sama ini iman wis. Suruh pergi nih. Nanti beneran sudah kamu boleh pergi sama Bani Israel. Oleh Allah hama dihilangkan. Kemudian panen lagi. Apa mereka bilang? Yaitu tadi. Lana hadihi. Memang ini karena strategi pertanianku. Wah, karena aku ini termasuk petani hebat. Sudah ke sana kemari. Studi banding. Tentang pertanian. Wah, gitu. Kemudian dikasih lagi wadhafati'ah. Wih, diserang dengan kata. Jadi kata ini datang ke seluruh penjuru rumah, pojok-pojok dalam. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat, orang tidak berani buka mulut. Kenapa? Setiap kali buka mulut, mesti kata lompat masuk. Saking banyaknya. Jadi orang diam semua tuh. Lagi minta tolong ditolong, nggak beriman lagi. Janji, nggak ditepati lagi. Terakhir, wadam. Suatu hari tiba-tiba seluruh air, bukan hanya air di sungai,
bahkan di danau, di laut, termasuk di dalam gentong-gentong, di panci-panci, semuanya jadi darah. Semuanya jadi darah. Orang cuci muka jadi darah. Semuanya. Laki-laki Fir'aun berpikir, ini pasti kerjaannya Musa. Wis sana minta tolong, wis terakhir ini Musa bener ini udah nggak akan bohong kami. Tolong kami beriman, kamu bisa bebas pergi sama Israel, Bani Israel. Apa? Ya, atas izin Allah, jadi air lagi. Beriman? Enggak lah. Dan selalu begitu tuh. Maka kalau Allah meskipun di situ sebagai ayat mufassalatin, bukti-bukti yang terperinci, tapi fastakbaru, mereka tetap menyombongkan diri, wakanu, dan mereka memang kaum mujrimin, kaum yang berdosa. Nah ini yang harus jadi pelajaran kita dulu. Betapa tidak mudah beriman itu. Betapa bahwa untuk beriman itu butuh jatah benar. Jadi kalau seandainya sekarang pun misalnya ada malaikat turun, ini adalah kebenaran, itulah si A. Ya. Saya pikir semua orang beriman. Tidak. Itu trik tipuan AI. Itu sulap itu. Gitu. Ya, jadi nggak mudah. Karena itu sampean yang sudah diberikan Allah keimanan, ayo minta ditambah tinggi derajat keimanannya dan kemudian selalu refleksi muhasabah binafsi. Ya, saya rasa itu. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan. Kalau nggak ada, saya mohon izin untuk mengakhiri lebih awal. Ada? Oke, kalau nggak ada, karena ini kami akan segera memulai apel siaga kesiapsiagaan Santana. Insya Allah 1 jam lagi dimulai. Saya izin Ijen untuk Gus, Ijen ya, Gus. Jangan sakit Gus, suaranya udah beda tuh. ya belum ada yang ngirimi jahe. Yang dekat situ saya udah di Malang Gus. Ya terima kasih, terima kasih. Ini karena kemarin ngelatih eh, selam selama 1 minggu, kemudian kemarin nyelam juga di laut untuk kita ajak zikir. Jadi di laut 17 personil santri SPMA dari Tabanan Denpasar dan para TPU. Di dalam laut kita berzikir, tahmid, tahlil, takbir, tasbih, istighfar, baqiyatus sholihah ratusan kali. Setelah itu kemudian kita mengibarkan bendera merah putih dan juga bendera SPMA di dalam laut di daerah benua sana. Kita mensyukuri nikmat Allah dan alhamdulillah 17 personil berhasil selamat dan sukses. Meskipun itu buat sebagian dari mereka baru pertama kali ke laut. Tapi alhamdulillah diberikan keberhasilan, kesuksesan oleh Allah. Dan hari ini kita sedang mau apel siaga, sehingga sakit pun tetap harus jalan. Semangat. Oke? Pak Burman, jangan ikut-ikutan batuk, Pak Burman. Cukup yang tua tuh. Ya, Dahar kencur, Gus. Masya Allah. kencur. Tadi Kencur. malam, nggih betul, kencur yang diperas itu ya? Nggih, kalau nggak Nggih. dikunyah terus disesep, Nggih. apa ya bahasa Indonesianya disesep? Hehehe. Ya Nggih. disesep. Ya. Aita, Nggih. salam untuk suami ya. Ini kita sudah jadi angkatan laut juga nih. Siap lah, malah ngalah-ngalah angkatan laut ini, timnya Gus Glory. Mas Dodi Iya. di Manokwari, Gus. Mohon doanya Oh, diberi sedang di kemudahan. Manokwari, di Lanal sana. Dinas dipasarkan sana. Siap. Nggih. Nggih, Sampaikan sehat salam. selalu, Gus. Oke. Dimudahkan semua Amin, urusannya. amin. Amin. Oke. Terima kasih semuanya. Terus sehat Assalamualaikum. semangat, nggih. Kita akhiri sampai di sini. Tetap semangat, sehat selalu. Ayo kita berjuang untuk keselamatan diri, keluarga, dan umat. Dan kesabaran tidak ada batasnya. Kesabaran batasnya adalah akhir hayat. Husnul Fatimah. Amin. Semoga Allah rahmati kita dengan kesehatan jasmani rohani, keberhasilan
kesuksesan dunia akhirat di dunia wal akhirah husnul khatimah amin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimat al ahya'i minhum astaghfirullahaladzim. Allahumma ihdina fi man hadait wa afina fi man afait wa lana fi man tawallait wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadait wa astaghfiruka wa atubu ilaika sallallahu alaihi wasallam. Allahumma da'ana al bala wal waba wa al hasdin wal jinn wa syashad. Rabbana wa la taj'alna fil qawmi dhalimin Allahumma fa'ta zidna. Rabbana ma nafaktubna ma syahidin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbana inna sami'na munadiyan yunadi lil iman ya nabi. Firana sayyidina wa ta'afana Rabbana ja'alna muslimin laka wa dhurriyyatan. Allahumma iftah lana abwaaba rahmatika Allahumma anzil 'alaina rahmatan bi'adadi qadril amtar wa adadi warakat saru. Allahumma afrigh 'alaina sabra wa sabbit imanana wa ansurna min kafirin Allahumma fadhil samawati wal ardi min ghaibi wa syahadati rabbika. A'udzu billahi min judil bala wal badar kasyaqqa wa sul qada syamalatil a'dal. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alulana imama wa nuran wa rahmah. Allahumma dzakirna mimma nasina wa 'allimna mimma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafna waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin.